Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kemerdekaan India yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Anissa Syifa Zahra, Aska Firdaus, Ira Mulyani, Farida Halawiyah, dan Aminatus Solihah. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik yang ada di India sebelum India merdeka. Sebelum India dan Pakistan merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir sudah lebih dulu diperebutkan daerah kekuasaannya. Akhirnya Inggris melepaskan kendalinya atas India pada tahun 1947. Memecahnya menjadi India dengan mayoritasnya Hindu dan Pakistan dengan mayoritasnya Islam. Di bawah Undang-Undang Rencana Pembagian India, Kashmir ini diberi kebebasan untuk memilih akan mengikut kepada negara India atau kepada negara Pakistan. Saat itu, penguasa Kashmir yaitu Maharaja Hari Singh akhirnya memilih India, dan setelah itu perang selama 2 tahun pun meletus sejak tahun 1947. Perang Anyar kembali terjadi pada tahun 1965. Pada 1999, akhirnya India melawan kelompok militan yang didukung oleh pasukan Pakistan. Sejak saat itu, India dan Pakistan menyatakan keduanya sebagai negara dengan berkekuatan nuklir. India, Pakistan, Cina mengklaim bahwa dirinya itu memiliki sebagian atau seluruh wilayah Kashmir. Wilayah itu pun dikuasai 3 negara. Wilayah kekuasaan India yaitu ada di satu negara bagian, yaitu Jammu dan Kashmir, untuk membentuk bagian selatan dan timur wilayah dengan total 45% dari wilayah Kashmir. Wilayah kekuasaan Pakistan terbagi menjadi 3 wilayah yang disebut sebagai Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan, dan membentuk bagian utara dan barat wilayah itu dengan totalnya sekitar 35% di wilayah Kashmir. Sedangkan untuk Cina sendiri ada satu wilayah yang disebut sebagai Aksai Cina. Satu wilayah yang disebut Aksai Cina ini berada di bagian timur laut wilayah itu, setara dengan 20% dari Kashmir. India juga menuduh Pakistan menyerahkan 3.220 mil persegi wilayah Kashmir kepada Cina. Garis kontrol membagi bagian-bagian Kashmir yang dikuasai India dan Pakistan dengan panjang 700 km. Banyaknya kekerasan yang ada di wilayah Kashmir ini membuat banyak warga Kashmir tidak ingin mereka ini berada di bawah kendali pemerintahan India gitu. Mereka lebih memilih untuk merdeka atau bergabung dengan Pakistan. Populasi di negara bagian Jammu dan Kashmir yang masuk wilayah India adalah 60% Muslim. Wilayah ini adalah wilayah satu-satunya negara bagian yang dihuni mayoritas Muslim di tengah mayoritas India dan Hindu. Tingginya tingkat pengangguran yang ada dan juga terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi dilakukan aparat keamanan menjadikan wilayah ini tidak pernah surut dari yang namanya masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Firdaus dan saya akan menerangkan sebuah materi krisis yang terjadi sebelum kemerdekaan. Nah, pada bidang sosial telah terjadi diskriminasi yang menyudutkan kaum muslim yang hidup di India, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial berkelanjutan antar generasi. Dan hal ini terlihat dari perlakuan Inggris yang lebih mementingkan kepentingan kaum Hindu daripada kaum Muslim. Dan beberapa akses kaum Muslim untuk mendapatkan pendidikan yang layak agaknya lebih dibatasi oleh pemerintahan kolonial Inggris, hingga mengakibatkan dominasi kaum terpelajar Hindu yang nantinya akan mewarnai perjalanan politik di daerah koloni. Setelah itu, bergabungnya Kashmir ke Pakistan membuat negara-negara adik kuasa di dunia memandang Pakistan sebagai cikal bakal negara
dengan kekuatan militer yang patut disegani, yang nantinya mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak negara-negara adikuasa atau terutama yaitu Amerika Serikat dan untuk mengendalikan laju kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syifa Zahra, NPM 202171088, akan mempresentasikan tentang tokoh kemerdekaan India. Yang pertama ada Mahatma Gandhi, lahir di Porbandar, Gujarat, India Britania pada tanggal 2 Oktober 1869 dan meninggal di New Delhi pada tanggal 30 Januari 1948. Mahatma Gandhi sendiri merupakan seorang politikus yang mengorbankan semangat nasionalismenya di India dan salah satu tokoh yang membawa India menuju kemerdekaan yang pada saat itu Inggris mencari rempah-rempah di India yang berujung memonopoli perdagangan dan menguasai India. Awal mulanya ketika perdagangan Badan EIC atau English East India Company yang dibentuk pada tahun 1600 diberi hak monopoli perdagangan oleh pemerintahan kerajaan Inggris antara Inggris dengan dunia timur, yaitu India, Indonesia, dan Cina. Keberadaan Inggris sendiri yang menguasai India membuat masyarakat merasa tertindas dan dipaksa bekerja untuk kebutuhan kolonial Inggris tanpa diberi upah. Hal ini membuat Gandhi tergugah dan berusaha melawan Inggris dengan caranya. Yang pertama yaitu ahimsa atau melawan tanpa kekerasan. Secara harfiah, ahimsa ini mempunyai makna yaitu tidak menyerang, melukai, ataupun membunuh. Ahimsa ini sebenarnya ajaran klasik agama Hindu yang mengajarkan prinsip etis kehidupan. Adapun pengertian ahimsa menurut Gandhi yaitu menolak keinginan untuk membunuh, tidak menyakiti hati, tidak membuat marah, tidak membenci, dan melakukan perlawanan tidak dengan kekerasan. Gandhi sendiri memprakarsai program Quit India pada Agustus tahun 1942 untuk menuntut Inggris agar segera keluar dari India secepatnya, dan Gandhi juga menggalang massa dalam skala yang luas dengan dasar tanpa kekerasan. Yang kedua yaitu satyagraha atau tidak mau bekerja sama dengan pihak asing. Menurut Gandhi, satyagraha adalah pembelaan terhadap kebenaran. Gerakan satyagraha ini bisa dengan menolak kerjasama dengan tidak membeli barang buatan Inggris, tidak membayar pajak, tidak bersekolah di sekolah yang didirikan oleh Inggris, dan tidak bekerja di pemerintahan Inggris. Markas besar Satyagraha sendiri berada di kantor-kantor Gandhi di Johannesburg. Dengan gerakan Satyagraha atau politik non-koperasi ini membuat kas negara kolonial Inggris kosong. Apalagi ditambah dengan sifat orang Inggris yang suka menghamburkan atau berfoya-foya dengan kekayaan, menyebabkan kas negara kembali kosong. Yang ketiga yaitu Swadesi. Swadesi adalah cinta tanah air sendiri. Menurut Gandhi, dalam konsep Swadesi yaitu menggunakan apa yang dihasilkan negara sendiri. Gandhi juga mengajarkan masyarakat India untuk memanfaatkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya kebutuhan sandang dan pangan. Gandhi juga mengajarkan cara membuat baju sendiri dan mengajarkan orang India untuk bertanam berbagai macam serta cara mengolahnya menjadi makanan. Mereka juga memboikot barang-barang produksi dari luar negeri. Mereka juga melakukan sumpah yang dilakukan para pejuang dari Kongres maupun aktivis lainnya yang dilakukan secara sukarela. Sumpahnya yaitu berisi hanya akan menggunakan pakaian tersebut dari kapas, wol, atau sutra yang diproduksi dari India, baik hasil tenunan maupun pemintalan dengan tangan. Yang terakhir yaitu Hartal atau pemogokan nasional yang dipelopori Gandhi untuk menentang kolonial Inggris di India. Dengan cara kegiatan dagang dihentikan, tutupnya toko-toko dan para pekerja mogok dilakukan oleh rakyat India sebagai bentuk protes politik. Tetapi, hari-hari mogok tersebut dihabiskan dengan berpuasa
dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah adalah seorang politikus Muslim Hindia yang terkenal sebagai tokoh dinamis, kreatif, dan tidak kenal lelah. Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 Desember 1876 di Karachi, anak dari seorang saudagar, sekaligus pendiri negara Pakistan. Ali Jinnah bergabung dalam organisasi Liga Muslim pada tahun 1913 setelah Liga Muslim mengubah anggarannya dan memperlihatkan sikap permusuhan kepada Inggris. Setelah masuk Liga Muslim dan terpilih menjadi Presiden Liga Muslim, maka selain ingin memajukan umat Islam, Ali Jinnah juga ingin mempersatukan umat Islam dengan umat Hindu untuk meraih kemerdekaan seluruh wilayah India dari kolonial Inggris. Hal pertama, untuk mewujudkan persatuan umat Islam dan umat Hindu, Ali Jinnah mengadakan sidang pertama Liga Muslim dengan waktu dan tempat yang sama dengan sidang kongres yang diadakan di Bombay tahun 1915. Dalam sidang ini, Ali Jinnah mengajukan sebuah resolusi membentuk suatu komite yang mempunyai kekuatan untuk berbicara dengan partai-partai lain. Bulan Desember tahun 1917, pada pertemuan Liga Muslim dan Partai Kongres di Kalkutta, Ali Jinnah menegaskan bahwa India tidak akan diperintah oleh umat Hindu maupun umat Islam, tetapi harus diperintah oleh rakyat India. Artinya, India diperintah umat Hindu dan umat Islam secara bersama. Pada bulan Maret tahun 1940, Liga Muslim memutuskan berdirinya negara Pakistan. Liga Muslim mulai mendapatkan banyak dukungan dari umat Islam dan kedudukannya bertambah kuat. Ali Jinnah juga menjelaskan apa itu negara Pakistan, negara baru yang mencakup 6 daerah. Daerah perbatasan barat laut, ada Balukistan, Sindhi, dan Punjabi di sebelah barat, lalu Bengal dan Assam di sebelah timur. Inggris menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, yaitu India diberikan kepada umat Hindu dan Pakistan diberikan kepada umat Islam. Keberhasilan Ali Jinnah melahirkan negara Pakistan sebagai negara umat Islam tidak terlepas dari tokoh-tokoh pembaharu terdahulu seperti Syah Waliullah, Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Yang ketiga yaitu Jawaharlal Nehru, seorang tokoh kemerdekaan India yang lahir pada tanggal 14 November 1889. Nehru juga terpilih oleh Partai Kongres untuk jabatan Perdana Menteri dari tahun 1947 sampai 1964. Jawaharlal Nehru adalah salah satu tokoh pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB, yang dimana dengan adanya GNB ini mereka menegaskan agar negara-negara Asia Afrika tidak terpengaruh oleh blok barat ataupun blok timur. Di era pasca perang, Nehru adalah seorang tokoh penting dalam politik internasional. Ia juga sering disebut Pandit Nehru, yang mana dalam bahasa Sanskerta dan Hindi, Pandit artinya sarjana atau guru. Di India, Panditji imbuhan belakang Ji sebagai nama kehormatan. Nehru adalah putra dari seorang pengacara dan politikus India, yaitu Motilal Nehru dan Swaroprani. Nehru sendiri bersekolah di Britania, tepatnya di Harrow School dan Trinity College, Cambridge, dan dikenal dengan nama Joe Nehru. Nehru menikah dengan Kamala Kaul pada tanggal 8 Februari 1916 dan mempunyai anak bernama Indira Priyadarsini. Tanggal 15 Agustus 1947, hari di mana India merdeka, Nehru diberikan sebuah penghormatan tunggal karena telah mengibarkan bendera di New Delhi sendirian. Nehru juga mendapat apresiasi tentang kebijakan demokrasi parlementer, sekularisme, dan liberalisme karena ia melihat keprihatinan untuk penduduk miskin dan kurang bisa
Hal itulah yang membimbingnya dalam merumuskan kebijakan India. Nehru sebagai Perdana Menteri India pertama dan yang memegang kontrol ekonomi India menciptakan Komisi Perencanaan India. Nehru pun membuat rencana 5 tahun di tahun 1951, yaitu memetakan investasi pemerintah di dalam bidang industri dan pertanian. 2. Meningkatkan usaha dan penghasilan pajak. Nehru juga membayangkan sebuah sistem ekonomi campuran di mana pemerintah yang akan mengelola industri strategis seperti listrik, pertambangan, industri berat, dan melayani kebutuhan umum. Tidak hanya itu, Nehru juga mengejar redistribusi tanah, membuat program-program untuk membangun arus irigasi, bendungan, dan menyebarkan penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, Nehru menjadi pelopor program pengembangan penduduk untuk menyebarkan pemberagaman industri, pondok, dan meningkatkan efisiensi di pedesaan India. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mulyani, NPM 202171031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya yang dilakukan oleh India dalam mencapai kemerdekaan dan kondisi menjelang kemerdekaan. All India National Congress atau juga bisa disebut dengan Kongres. Kongres merupakan persatuan gerakan nasionalisme India yang bersama-sama menuntut kemerdekaan. Kongres ini didirikan oleh Alan Octavian Hume yang mana dia merupakan orang Inggris yang berasal dari Skotlandia. Dalam pembentukan kongres ini, Hume memiliki 3 maksud, yaitu ingin menyatukan semua golongan rakyat India, ingin melakukan pembaharuan dalam bidang pengetahuan, moral, sosial, dan politik, dan ingin memperbaiki hubungan antara India dan Inggris. Yang akhirnya, kongres ini didirikan pada tahun 1885 di Bombay, dan yang terpilih menjadi ketua pertama ialah Banerjee. Kemudian muncul Mohandas Karamchand Gandhi yang mana beliau dijuluki Mahatma yang berarti berjiwa besar. Gandhi ini memberikan pengaruh yang sangat nyata yang mana konsep ajaran Mahatma Gandhi ini berdasarkan dan bertumpu kepada warisan agama Hindu yang terdiri atas ahimsa, satyagraha, hartal, dan swadesi. All Indian Muslim atau bisa disebut dengan Liga Muslim. Liga Muslim didirikan pada bulan Desember 1960. Liga Muslim ini berdiri setelah kaum muslim memisahkan diri dari kongres yang mana hal ini membuat kesadaran nasional di kalangan kaum muslim India. Pada awalnya, kesadaran nasionalisme di India berawal dari Sir Syed Ahmad Khan. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Muslim anak benua India. Beliau mendirikan Universitas Muslim Aligarh pada tahun 1875 yang mana universitas ini banyak melahirkan pejuang kemerdekaan seperti Muhammad Ali Jinnah dan lainnya. Kemerdekaan India tahun 1941 hingga awal 1942 merupakan tahun genting bagi pemerintahan kolonial Inggris di India. Hal ini dikarenakan Jepang telah berhasil menduduki Burma dan sudah berada di ambang pintu masuk India. Maka pada bulan Maret 1942, Kabinet Perang Inggris mengirim Sir Stanford Tripp ke New Delhi agar bisa meyakinkan kaum nasionalis India dan menyatukannya untuk membantu peperangan. Kemudian Gandhi dan Liga Muslim mengadakan perundingan tentang masa depan India. Tetapi perundingan ini gagal karena Gandhi menolak tuntutan Muhammad Ali Jinnah agar menerima teori dua bangsa dan usulan berdirinya Pakistan. Gandhi juga menentang pemisahan India menjadi 2 negara karena Gandhi selalu menganjurkan agar orang Hindu mencintai orang Islam maupun sebaliknya. Pada tanggal 20 Februari 1947, Attlee mengumumkan kebijakan yang sangat penting bagi masa depan India, bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan dan meninggalkan India paling lambat Juni 1948, ketika Lord Mountbatten diangkat secara resmi menjadi Viceroy pada 24 Maret 1947, beliau melihat bahwa Hindu dan Muslim tidak dapat didamaikan dan juga tidak ada alternatif lain kecuali dengan pembagian India menjadi 2 negara yaitu Pakistan dan India. Pada 3 Juni 1947,
Fitzroy Mountbatten mengeluarkan deklarasi tentang dasar pembagian India yang berisi status dominion akan diberikan kepada pemerintahan pengganti pada 15 Agustus 1947. Di Punjab dan di Benggala, wakil-wakil golongan Hindu di dalam Dewan Perwakilan Provinsi harus menentukan apakah akan masuk Uni India atau Pakistan. Kongres dan Liga Muslim menyetujui dan menerima deklarasi ini. Pada bulan Juli 1947, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan yang terlaksana pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 1947. Hari itu secara resmi anak benua India dibelah menjadi 2 dominion, yaitu India dan Pakistan. India 15 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Hindu sebagaimana yang diperjuangkan oleh Kongres. Pakistan 14 Agustus 1947 untuk mayoritas yang beragama Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh Liga Muslim. Raja Gopalachari diangkat sebagai Gubernur Jenderal India dan Jawaharlal Nehru diangkat sebagai Perdana Menteri. Muhammad Ali Jinnah diangkat sebagai Gubernur Jenderal dan Liaquat Ali Khan sebagai Perdana Menterinya. Di Pakistan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridah Alawiyah. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi konflik dan krisis pasca kemerdekaan India. Nah, baik bagi teman-teman, apakah ada yang tahu nggak sih gitu? Konflik apa aja atau enggak, krisis apa aja sih yang pernah terjadi pasca kemerdekaan India? Nah, baik ya. Di sini ada 5 konflik dan krisis gitu ya. Yang pertama ada konflik Kashmir. Yang kedua ada konflik India dan Cina. Yang ketiga ada konflik ekonomi. Yang keempat ada konflik Kargil dan yang kelima ada krisis air bersih di India. Nah, baik teman-teman, yang pertama konflik Kashmir gitu. Nah, mungkin tadi sudah disinggung ya oleh rekan saya mengenai konflik Kashmir. Nah, jadi harus kita ketahui juga bahwasanya konflik Kashmir ini tuh bermula dari konflik perebutan wilayah Kashmir. Apa itu wilayah Kashmir? Nah, wilayah Kashmir ini tuh wilayah yang terdapat di bagian utara India gitu, yang berbatasan dengan Himachal Pradesh, kemudian Republik Rakyat Tiongkok dan juga Pakistan sendiri gitu ya. Nah, perang Pakistan dan India ini atau yang disebut dengan perang Kashmir atau konflik Kashmir gitu ya, yang terjadi pada tahun 1947. Nah, tepatnya di bulan Oktober gitu ya. Nah, harus kita ketahui juga kenapa konflik Kashmir ini tuh termasuk ke dalam konflik pasca kemerdekaan gitu. Karena kemerdekaan India yang sudah kita ketahui juga itu terjadi pada tahun 1947 juga sama, namun hanya saja beda di bulannya saja gitu. Kalau misalkan kemerdekaan India ini terjadi pada bulan Agustus 1947, nah kalau misalkan konflik Kashmir ini bermulai dari bulan Oktober 1947 gitu ya. Nah, menurut saya konflik Kashmir ini tuh sangat berkepanjangan gitu ya, bahkan sampai saat ini gitu. Karena memang pada konflik ini terjadi beberapa periode-periode gitu ya. Seperti yang kedua nih, konflik kedua gitu ya yang terjadi Kashmir ini tuh pada tahun 1965 gitu yang terjadi. Nah, kemudian pada tahun 2004 konflik Kashmir ini tuh semakin meruncing gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah sejauh ini konflik Kashmir ini tuh terus meruncing ataukah memang ada tenangnya dulu baru meruncing lagi? Nah, mungkin kalau menurut saya konflik Kashmir ini tuh terkadang ada sedikit tenang atau sedikit redam gitu baru meruncing lagi. Nah, mungkin seperti itu sih sampai pada akhirnya gitu, sampai saat ini konflik Kashmir ini tuh belum selesai-selesai gitu kan. Nah, mungkin dari pemerintahannya juga sudah berupaya gitu ya untuk menyelesaikan konflik Kashmir ini, tetapi ya banyak faktor yang memang menghambat gitu. Nah, salah satunya itu ada faktor primordial di mana memang pihak dari kedua negara ini tuh
cenderung bersikap irasional gitu. Nah, apalagi gitu ya, katanya konflik Kashmir ini tuh banyak yang ikut campur gitu, seperti negara-negara besar Amerika Serikat gitu, Cina dan Rusia. Nah, hal ini gitu yang memang apa ya, susah gitu. Konflik ini tuh susah selesai karena memang banyak campur tangan dari negara lain gitu ya. Nah, baik teman-teman, yang kedua ada konflik India dan Cina. Nah, atas dasar apa sih konflik India dan Cina ini terjadi? Yang pertama, tidak jauh berbeda sih dengan konflik-konflik sebelumnya gitu. Tidak lain gitu dan tidak bukan. Yang pertama pasti mempermasalahkan daerah perbatasan. Nah, namun selain daerah perbatasan, konflik ini tuh mempermasalahkan juga mengenai sumber mata air gitu. Salah satunya yaitu ada konflik Sino-India War pada tahun 1962. Nah, konflik ini tuh menjadi salah satu penyulut gitu antara pecahnya India dan Cina. Pecahnya antara India dan Cina ini diawali oleh ketegangan antara kedua negara ini atas masalah invasi Cina di Tibet. Nah, jadi mungkin gitu dari pihak India ketakutan bahwasanya pihak RRC atau Republik Rakyat Cina merebut daerah Tibet dari India gitu kan. Nah, sehingga masalah ini semakin meluas gitu, sehingga perbatasan antara India dengan Cina ini dari mulai timur laut sampai dengan barat laut gitu, ini tuh menjadi terbawa juga gitu. Nah, tadi kan mengenai masalah di Tibet gitu ya, yang ya menurut saya lebih ke ketakutan banget nih. India takut banget gitu antara Tibet ini tuh diambil oleh Cina gitu. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya kemerdekaan India juga gitu kan diperoleh dari Inggris gitu ya, perolehan dari Inggris gitu. Nah, mungkin secara tidak langsung gitu ya, karena memang memperoleh dari Inggris, perolehan dari Inggris, sehingga India ini tuh mewarisi bahkan seluruhnya gitu yang pernah diduduki oleh Inggris, wilayah yang pernah diduduki oleh Inggris gitu. Nah, karena yang saya ketahui gitu bahwasanya Inggris dan Cina ini tuh mempunyai perbatasan resmi. Nah, diantaranya yaitu di Sino-India tersebut. Jadi ya akibat dari perolehan kemerdekaan dari Inggris ini, maka dari itu India mungkin lebih mempunyai hak untuk memilikinya gitu. Nah, yang kedua ada insiden Natula dan Kola pada tahun 1967. Apa sih penyebab utamanya gitu konflik ini terjadi? Mungkin dari mulai kekesalan Cina ya kepada India gitu. Kekesalan Cina pada kehadiran angkatan darat India di kerajaan Sikkim pada saat itu teh. Ya, pada saat itu ada kerajaan Sikkim. Nah, sehingga angkatan darat India ini tuh hadir gitu di kerajaan Sikkim tersebut gitu ya. Nah, pada saat itu tuh wilayah Doklam sedang diperebutkan oleh Cina dan Bhutan gitu kan. Sehingga Cina ini tuh merasa keberatan bahwasanya adanya kehadiran angkatan darat India di Bhutan ini tuh akan mencampuri hubungan atau akan membantu gitu antara peperangan antara antara Cina dengan Bhutan gitu ya. Maka dari itu gitu Cina sampai menganggap bahwa Bhutan adalah negara yang berdaulat gitu, sehingga tidak boleh ada campur tangan dari negara lain gitu. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak ketiga gitu ya. Nah, kenapa sih tadi kan tadi kan sebelumnya disinggung juga gitu bahwa India dan Cina ini tuh memperebutkan daerah Tibet gitu ya. Karena mata airnya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa Tibet ini tuh sering disebut juga dengan menara air Asia gitu. Karena memang sungai-sungai ini melintasi 11 negara loh gitu yang membentang dari Afghanistan ke India gitu di wilayah Asia Selatan dan ke Vietnam di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi
apa ya? Karena air gitu, pasokan air atau enggak apa ya? Air itu tuh menjadi suatu kebutuhan gitu untuk setiap manusia gitu mungkin ya. Nah, baik teman-teman, yang ketiga yaitu krisis India pasca kemerdekaan, yaitu krisis ekonomi. Nah, pada tahun 1990 India ini mengalami krisis ekonomi karena pada saat itu pola pembangunan India lebih berfokus pada pada pembangunan terpusat, di mana memang banyak pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, banyaknya dicabut, kemudian dibuka peluang usaha bagi perusahaan swasta baru. Nah, namun di sisi lain, negara India ini sebuah negara besar, tetapi negara besar yang diatur secara ketat di dunia. Nah, bahkan pada saat 1990 ini, pada tahun ini gitu ya, India mengalami kebangkrutan total. 110 juta orang jatuh kemiskinan gitu dalam hanya hitungan 1 tahun saja. Bayangkan. Kemudian inflasi mencapai 17% sehingga memakan pendapatan rakyat kecil gitu. Nah, kemudian pada pertengahan tahun 1991, 330 juta orang atau 2 orang dari setiap 5 orang di India ini tuh hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Keuangan pemerintah ambruk sudah pasti. Dan bahkan India ini mengalami krisis yang memang cukup wow banget gitu kan. Namun pada tanggal 1 Juli 1991 disinilah reformasi India dimulai gitu ya, di bawah pemerintahan Narasimha Rao. Nah, di mana memang pada pemerintahan ini perubahan ekonomi di India bisa dikatakan signifikan karena memilih untuk membuka ekonomi global dan membuka ekonomi atau membuka kebijakan ekonomi baru gitu yang disebut dengan New Economy Policy atau dengan NEP. Nah, ini tuh bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan dan peraturan-peraturan yang membawa efisiensi dan dinamisme dalam suatu sistem ekonomi. Nah, dalam hal ini, sistem ekonomi di India membutuhkan akses untuk dapat terintegrasi dengan ekonomi internasional gitu ya. Jadi pada saat ini India sudah mulai menata lagi gitu, sudah mulai bangkit lagi gitu. Bahkan India ini tuh melakukan beberapa kerjasama gitu dengan negara-negara yang berada di wilayah kawasan Asia gitu. Tentunya yang memang tergabung di dalam organisasi ASEAN. Nah, baik teman-teman, yang keempat yaitu ada konflik Kargil. Nah, menurut saya konflik Kargil ini tuh lebih kepada serangkaian dari konflik Kashmir gitu ya. Karena memang jika dilihat konflik Kargil ini tuh terjadi di wilayah Kashmir gitu. Hanya saja di wilayah Kashmir ada sebuah daerah pegunungan gitu yang bernama Kargil gitu. Nah, konflik ini terjadi akibat dari pasukan militer Kashmir gitu dengan pasukan Pakistan gitu ya, yang melakukan operasi militer di wilayah tersebut gitu. Nah, sehingga pasukan ini tuh pasukan Pakistan, berawal dari pasukan Pakistan yang memang memasuki wilayah line of control gitu. Nah, di mana wilayah line of control ini tuh merupakan wilayah perbatasan de facto antara kedua negara tersebut gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada krisis air bersih dan sanitasi di India. Nah, mungkin udah banyak orang yang tahu juga gitu bahwasanya di India masih krisis dengan air bersih. Nah, di mana memang hal ini menjadi kesulitan dari pemerintah India sendiri karena warga atau masyarakat India yang masih memang kebanyakan buang hajat di mana saja gitu, di tempat mana saja gitu, tidak seperti Indonesia gitu. Di Indonesia sudah mulai di MCK pribadi gitu atau enggak di WC pribadi ya, pokoknya yang memang tempatnya gitu. Nah, kemudian pada tahun 2016 WHO mencatat gitu ya bahwasanya di India ini tuh banyak sekali gitu bayi-bayi yang meninggal
Bahkan India ini tuh dikategorikan dalam menjadi salah satu negara yang memang tingkat kematian bayi ini tuh tinggi sekali gitu. Nah, yang diakibatkan oleh diare. Nah, akibat dari diare ini yang disebabkan oleh air yang dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Karena memang air di India ini tuh ada yang sudah terkontaminasi oleh limbah gitu, terus juga ya mungkin segala hal gitu ya. Bahkan guru saya pernah bilang, nah di mana di India ini tuh ada suatu sungai, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama sungainya, yaitu Sungai Gangga. Nah di mana Sungai Gangga ini tuh yang pertama pembuangan abu mayat, terus juga yang mencengangkannya ini menurut saya gitu ya, Sungai Gangga ini tuh dipakai airnya untuk kebutuhan sehari-hari di India, karena memang Sungai Gangga ini tuh dianggap sungai suci yang dimiliki oleh India gitu. Nah, mungkin untuk kebutuhan kehidupan gitu ya, dengan cara mengambil airnya gitu untuk mandi, untuk minum dan untuk lain sebagainya. Nah, mungkin hal itu gitu ya yang menyebabkan banyak bakteri atau apa gitu yang masuk ke dalam tubuh masyarakat di India, khususnya pada bayi gitu, sehingga mengakibatkan ya diare gitu, karena memang tidak terbayang gitu bakterinya, berapa banyak bakterinya gitu. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.